ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astaghfiruhu wa atubu ilaihi wa usalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimakumullah taala, melanjutkan kajian kitab Adab Harian Seorang Muslim di bab ke-20, yaitu adab an-nasihah, adab memberikan nasihat, adab menasihati. Sekitar 3 halaman, dan jika mungkin ada waktu lebih bisa lebih dari itu insyaallah. Adabun nasihah yaitu adab dalam memberikan nasihat. Dan nasihat pada asalnya maknanya adalah badlul wus'i fil khairi li ghair. Badlul wus'i fil khair li ghair, yaitu mengerahkan kemampuan semampunya untuk kebaikan kepada orang lain. Itu nasihat. Pada asal maknanya secara luas ditinjau dari makna syar'i. Adapun dari segi secara khusus yang lebih eksklusif, maka makna nasihat adalah amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Ya. Jadi nasihat itu ada makna yang wasi', yaitu yang luas, dan ada makna yang mudayyiq, yaitu yang sempit. Makna yang luas yaitu badlul wus'i fil khairi lil ghair, yaitu melakukan segala upaya atau melakukan suatu upaya kebaikan untuk orang lain, pihak lain. Adapun makna yang sempit, yang khusus, maka nasihat itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan kebaikan dan memberikan peringatan dari hal yang munkar, maka ini nasihat. Dan itu yang dimaksud dalam bab ini, yaitu adabun nasihat. Maka nasihat di sini maksudnya adalah nasihat yang khusus, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, adab dalam menasihati perkara yang ma'ruf dan menjauhi perkara yang munkar. Kita mulai dari yang nomor pertama, ikhwah sekalian, yaitu al-ikhlas. Al-ikhlas fin nush. Seseorang kalau mau menasihati itu harus ikhlas. Maksudnya ikhlas ini apa? Ya, ini hanya mengharapkan pahala Allah, terbebas dari kewajiban, jauh dari riya, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin terkenal, tidak bermaksud merendahkan orang yang dinasihati, atau tidak bermaksud melukai hatinya. Maka siapa yang melanggar poin-poin ini, berarti dia belum disebut ikhlas dalam menasihati. Jadi ikhlas itu bukan hanya semata-mata masalah tauhid, kemudian ya ini yang penting saya itu mengharapkan ridha Allah dengan nasihat ini, bukan itu aja. Kadang ada turunannya yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu ikhlas dengan apa? Pertama, mengharapkan pada Allah. Ketika antum menasihati, maka yang dimaksudkan darinya, tujuannya adalah supaya dapat pahala dari Allah dengan perbuatan menasihati ini.
Ya, yang mana turunannya nanti juga ada berikutnya, yaitu dengan menasihati ini saya terbebas dari kewajiban, karena dalam banyak konteks menasihati itu wajib. Jadi supaya saya nggak dosa, maka saya nasihati. Kalau saya diam aja, maka saya berdosa. Nah, ini ikhlas, menggugurkan kewajiban kita dengan cara menasihati. Karena kalau nggak kita nasihati, diam aja, maka kita yang dosa. Ya, kita yang dosa. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falam yughayyirhu yushaku an ya'ummahumullahu bi'iqabih." Atau kama qala Nabi SAW. Tadi ada kesalahan redaksi, tapi yang maknanya adalah jika dalam suatu kaum terjadi kemunkaran dan orang-orang yang memiliki ilmu itu tidak berusaha untuk mengubahnya, maka hampir-hampir saja hukuman itu diperluas oleh Allah mencakup seluruh dari kaum tersebut, termasuk orang yang saleh, orang yang berilmu. Kenapa? Karena tidak ada nasihat. Karena orang berilmu ini tidak mau menasihati dan tidak membebaskan diri dari beban kewajiban dengan harus menasihati, melainkan diam padahal mampu untuk mengingkari. Pada kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa seorang dari kalian melihat suatu kemunkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak bisa dengan lisannya, maka dengan qalbunya. Wa dzalika adhaful iman. Dan hal tersebut merupakan selemah-lemah keimanan. Maka taghyirul munkar, mengubah kemungkaran itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama yang tertinggi adalah dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan dan kekuatan. Dia dengan tangan, mencegah orang itu dengan tangan, dengan perbuatan, dengan gerakan anggota tubuh, itu yang tertinggi. Namun tidak semua orang mampu melakukan itu. Ya, mungkin tidak punya power, atau mungkin memang derajat orang ini yang mau nahi munkar itu kurang di sisi orang yang melakukan kemungkaran, maka dia tidak mampu dengan tangan. Maka dengan lisan, nasihat, yang biasa juga orang berilmu melakukannya. Namun mungkin karena derajat dan strata sosial itu tidak memungkinkannya, kadangkala dia tidak mampu dengan lisan, atau tidak memiliki hujah yang bisa sampai ke hati orang yang berbuat munkar, maka dia bisa dengan qalbu. Maka mengubah kemungkaran bisa juga dengan qalbu, mengubah, ya, dengan qalbu. Namun itu versi paling lemahnya iman, karena power kekuatan, power perbuatan tidak punya, dan power lisan juga tidak punya, maka dengan power qalbu. Nah, sekarang seorang alim di suatu kaum tidak melakukan apa-apa, tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, tidak dengan qalbu, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan memberikan azab dan hukuman secara global, universal, bukan hanya pada ahli maksiatnya, melainkan pada orang-orang yang diam, tidak mengingkari, bahkan dengan qalbunya itu juga bisa kena. Ya, begitu. Makanya seseorang itu kalau memang dia ikhlas dalam amar ma'ruf nahi munkar dan mengingatkan, maka ada niatan dia terbebas dari kewajiban. Kemudian dalam arti ikhlas juga jauh dari riya. Karena ada kalanya seseorang memberikan peringatan atau memberikan pengingatan atau peringatan karena pengen dianggap alim, karena pengen dianggap brave yaitu berani, karena pengen dianggap singa podium. Maka ini riya, dan ini berbahaya sekali. Ya, man ra'a Allahu anhu.
Siapa yang riya, maka Allah Ta'ala akan tampakkan dia bersikap seperti orang yang riya, sehingga orang-orang itu juga paham bahwa dirinya riya, sehingga nasihatnya enggak masuk ke kalbu. Ya. Maka menasihati kalau cuman pengen dianggap suja, maka ini berbahaya untuk akhirat penasihat ini. Dia tidak ikhlas, dia riya, dan dia termasuk dosa yang besar karena dia termasuk syirik kecil. Jadi ada kalanya orang itu memberikan petuah kebaikan, tapi ternyata yang ada pada dirinya itu lebih buruk daripada kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang munkar. Misal ada seseorang sedang melakukan suatu kemunkaran, maka seorang alim ini dia menasihati, tapi maksudnya adalah supaya dianggap peduli sama masyarakat, supaya dianggap dekat dengan masyarakat, supaya dianggap berilmu, supaya dianggap berani, sampai diliput pula, gitu kan? Maka yang seperti ini dikhawatirkan riya. Kalau dia tidak muhasabah dan dia itu terus menerus dalam riyanya, maka dikhawatirkan dia seperti seseorang yang terbiasa dengan keburukan hingga dia tidak membedakan yang mana yang buruk dan mana yang baik. Maka yang seperti ini gimana mau ikhlas? Ya. Kemudian di antara juga yang merupakan keharusan dari ikhlas, yaitu tidak ingin dipuji orang dengan nasihat. Nasihat supaya dipuji orang karena berani, hebat, bermental kuat dan baja, tegas. Ini baru leader, ini baru pemimpin. Ini baru ustadz sunnah, ini baru ustadz yang baik, ini baru ustadz, dan seterusnya. Ingin dipuji orang, ingin dianggap, ingin disesuaikan dengan barisan orang-orang sunnah, ingin disesuaikan dengan urutan asatidzah sunnah. Maka ingin dipuji dan pengen distempelkan, oh ini muridnya ustadz kibar, ini muridnya ustadz fulan, ini murid. Itu yang diinginkan dari amar ma'ruf nahi munkar, itu yang diinginkan dari dakwahnya. Ya, maka ini gak ikhlas. Ini gak ikhlas karena pengen ada pujian orang. Dan itu banyak sekali momentum untuk banyak sekali tema-tema pujian orang. Bukan hanya masalah keberanian saja. Kadang-kadang muridnya siapa, lulusan mana, anaknya siapa, dan seterusnya, yang membuat seseorang itu riya dan ujub dengan pujian orang. Na'udzubillah min dzalik. Juga tidak ingin terkenal. Ya, maka di antara bentuk memberikan nasihat dengan ikhlas adalah dia tidak ingin terkenal dengan pemberian nasihat tersebut. Kalau bisa majhul, sebagaimana beberapa Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa seandainya aku bisa ini, maka karya-karyaku kalau bisa tidak ternisbatkan atas namaku. Demi keikhlasan. Syuf, lihat. Jadi memberikan karya pada umat kaum muslimin sebumi ini, berharap kalau bisa enggak usah pada kenal saya. Makanya ustadz itu, dai, orang amal yang beramal ma'ruf nahi munkar, itu enggak boleh dia bersikap seperti selebriti yang dia membuka daily life atau kehidupan pribadinya seperti seorang membuka bajunya di kamar. Yaitu menumpahkan segala apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Di sini dia ingin apa? Ingin terkenal dengan itu, ingin show off dengan perbuatan-perbuatan hariannya. Dan ini berbahaya bagi penasihat, dari orang yang berdakwah dan nasihat. Ya. Dan hubbus syuhrah, cinta popularitas, itu tidak akan bisa bersatu dengan keikhlasan dalam mencari ilmu dan mengajarkannya. Mencari ilmu, beramal dengan ilmu dan mengajarkan ilmu tidak akan bisa bersatu secara baik dengan hubbus syuhrah, dengan cinta popularitas. Itu sudah menjadi pertentangan yang berat. Imma dia ikhlas, imma dia hubbus syuhrah. Gak bisa menggabungkan dan blending antara cinta popularitas dengan keikhlasan, karena itu berlawanan seperti iblis dan malaikat. Tidak akan bersatu selamanya. Maka kalau seorang penasehat atau dai bergaya selebriti dan dia suka ketika dirinya diobrolin, dijadikan bahan omongan kehidupannya, lifestyle-nya dijadikan bahan obrolan ikhwan-ikhwan, maka yang seperti ini bukan ustadz atau bukan dai.
Ini orang yang terjelembab dalam fitnah syuhrah, dalam fitnah popularitas. Termasuk juga misalnya dai yang hobi selfie, yang dikit-dikit selfie, cekrek-cekrek, dikit-dikit ketemu si pakai selfie dan seterusnya. Maka ini hubbus syuhrah. Kecuali dokumentasi, dan itu pun sebenarnya nggak perlu untuk diupload secara liberal di media sosial. Ya, yang suka selfie, dai suka selfie, walaupun dai sunnah, maka tinggalkan, karena ini penyakit yang menular, kepada jemaahnya, sehingga beberapa jemaahnya mengikuti trek ustadznya. Ustadznya suka selfie, apalagi saya, ustadz aja suka, ya saya lebih diudzurin dong gitu kata jemaahnya. Maka yang mengira bahwa saya ini bukan penyakit, maka dia nggak ngerti tauhid mungkin, dan nggak ngerti bahwasanya masalah-masalah private dalam kehidupan yang mana hal tersebut bisa melencengkan niat, itu harus ditutup. Kalaupun seseorang terjatuh sekali, maka jangan 2 kali di lubang yang sama, apalagi sampai 1000 kali, apalagi sampai setiap hari. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini tidak ingin terkenal dalam menasihati itu merupakan salah satu asas terhadap keikhlasan. Sebagaimana kita di keseharian kita, nggak perlu kita itu dikenal orang sebagai yang bisa menasihati orang lain. Nggak perlu, itu nggak harus. Kalau orang mengenal kita sebagai orang biasa, maka itu lebih afdal. Maksudnya lebih afdal sih, lebih menjaga hati kita dari hubbus syuhrah dan cinta keterkenalan. Dan ini bahaya, penyakit yang sangat bahaya. Para ulama dari dulu sampai sekarang, era mutaqaddimin dari kalangan salaf sampai sekarang, mereka mewanti-wanti dari yang namanya hubbus syuhrah, cinta popularitas. Wallahi ya ikhwan, kalau misalnya rekaman kajian itu gak bermanfaat, maka mungkin tidak perlu. Tapi bermanfaat, dan orang sekarang itu lebih banyak melihat video dan semisalnya sebagai pengalihan daripada mereka melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun ketika itu hanya selfie dan mempersonalkan wajah pribadi, maka ini fitnah. Fitnah untuk hati sendiri dan fitnah untuk hati lawan jenis atau orang lain. Belum lagi masalah ain, belum lagi masalah hasad dan lainnya dari keburukan demi keburukan. Maka siapapun dai yang membuka fitnah atau pintu atau keran fitnah ini, maka pantas ditinggalkan karena sikapnya yang bisa menular, dan ini penyakit. Wallahi ya ikhwan, ketika antum tidak mengetahui kehidupan pribadi guru antum atau ustadz antum, hanya mengetahui ilmu darinya, wallahi itu jauh lebih afdol dan lebih masuk ke hati antum daripada antum memblending antara ilmu dari ustadz antum sekaligus lifestyle ustadz antum. Cukuplah khalas ilmunya darinya, yang antum ambil ilmunya, karena kehidupan dia enggak bermanfaat buat antum. Bagaimana dia, karena dia bukan Rasulullah SAW. Jadi enggak perlu diteliti kehidupannya, seberapa rambutnya, dan enggak perlu. La yanfa' bal yadur ahyanan. Enggak bermanfaat, tapi kadang-kadang pengetahuan lebih dalam terhadap seorang dai yang salah selebriti itu bermadarat buat kita. Jangan sampai kita memberhalakan dan memuja seorang dai seperti seorang fans memuja selebriti. Enggak ada manfaatnya sama sekali, Allah. Melainkan kita itu mengidolakan Rasulullah SAW dan melihat bagaimana sirah salaf. Kalau ada kebaikan dalam kehidupan seorang dai atau ustaz, maka kita ambil kebaikannya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Adapun jika bertentangan, maka kita punya prinsip. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Jangan dahulukan apapun di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, maka hati-hati dengan masalah hubbus syuhrah, yang mana kita lihat jika dai menularkan penyakit ini kepada mad'u dan orang terdekatnya, antum akan mendapatkan orang-orang terdekat ustaz ini juga hobi selfie dan hobi ngumpul gathering bersama-sama hanya untuk selfie ria. Tidak ada ilmu yang terbekas kecuali apa? Foto-foto kenangan. Apa ini? Bukan dakwah sunnah seperti ini, kawan. Ini rusak dakwah seperti ini. Fasid. Bukan dakwah ini. Ini menyuruh kepada apa? Dakwah ilan nafs, menyuruh kepada diri, bukan kepada ilmu dan amal saleh. Maka dalam menasihati itu enggak perlu syuhrah.
Allah Ta'ala lah yang akan menyampaikan nasihat ini ke qalbu tanpa harus dengan syuhrah. Kalaupun harus dengan syuhrah, keterkenalan, maka itu Allah Ta'ala yang akan menjaga hatinya. Kemudian tidak hendak merendahkan orang yang dinasihati. Ketika kita menasihati orang, jangan kita anggap dia itu orang yang seolah-olah kita lebih mulia di sisi Allah daripada dia. Kita enggak tahu. Kita hanya bertindak menasihati, mengingatkan, jangan sampai terjelembab. Atau kalau sudah terjelembab, jangan terlalu dalam. Kalau sudah dalam, balik. Itu yang kita inginkan. Dan bukan berarti kita menasihati orang yang mungkin dalam keadaan salah, bukan berarti kita itu sedang merendahkannya, atau bukan bermaksud merendahkan dia. Dan juga jangan sampai melukai hatinya. Namun melukai hati ini nisbi. Kadang kalimat kita itu wajar, tetapi mungkin orang yang dinasihati ini terlalu sensitif. Sehingga dia keberatan atau tersinggung. Dan ini dikembalikan nanti ke depannya ke Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhlas ini penting sekali dalam memberikan nasihat. Kalau nasihat hanya untuk i'zaz an-nafs, yaitu untuk mengagungkan diri sendiri, maka ini bukan termasuk ikhlas. Nasihat kalau hanya untuk mengagungkan dirinya, membesarkan keluarganya, maka ini lihat ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang yuqatilu hamiyatan, suja'an, riya'an? Bagaimana Rasulullah kalau misalnya seseorang dia berperang karena berani, karena riya, karena ta'assub ras, ya, karena kebencian belaka? Maka kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah itu yang tertinggi, maka dia disebut di fi sabilillah. Begitu pula dengan qital lisan, yaitu perang dengan lidah dalam rangka menasihati. Maka kalau nasihat hanya sebatas kemarahan, atau nasihat hanya sebatas karena ingin meninggikan diri sendiri, maka kita bilang siapa yang menasihati karena ingin kalimat Allah dan agama Allah itu meninggi, itu baru disebut fi sabilillah. Ya. Yang kedua, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Lembut, lemah lembut itu bahasa kita, tapi lebih afdal kita bilang tegas lembut ya ikhwan. Tegas lembut itu lebih afdal. Ya. Lain yaitu tegas lembut dan sahal sopan, sehingga nasihatnya membekas dan diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan." Serulah, ud'u yaitu serulah. Bukan berdoa di sini, yaitu serulah. Ajaklah orang-orang ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu. Taib di sini lihat, ud'u perintah dari Allah. Imma di sini pengewajiban atau penyunahan. Tapi ini perintah yang menunjukkan bahwa dakwah itu amal ibadah. Dan amal ibadah itu harus tertunaikan padanya dua syarat, yaitu syarat ikhlas, dan yang kedua syarat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Syarat ikhlas yaitu ud'u ila sabili rabbika, ini berkaitan dengan keikhlasan. Dan syarat yang kedua dari dakwah yaitu sesuai sunnah Nabi SAW, bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati ahsan. Sebagaimana di ayat. Nah, ud'u ila sabili rabbika, berdakwalah engkau menuju jalan Rabbmu. Ini sebagai bantahan bagi siapapun yang menunggangi agama padahal untuk popularitas dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang menunggangi ilmu syar'i padahal untuk memperkaya diri. Na'udzubillah min dzalik. Yang menunggangi kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla demi izzatun nafs, demi hazzud dunya atau hazzun nafs, demi mendapatkan
bagian-bagian keduniaan dan untuk dirinya berupa popularitas dan pujian orang. Maka sebagian ulama mereka membahas suatu perkara yang disebut ad-da'watu ila nafs, yaitu menyeru bukan kepada jalan Allah, tapi menyeru kepada keakuan gue, pada saya. Ya. Dan ini berbahaya, keakuan ini berbahaya. Dan seolah-olah menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan berurai air mata di pengajian-pengajian. Namun ternyata maksud dari itu semua adalah supaya dikenal bahwasanya air matanya murah di hadapan Allah, padahal itu murah tertumpah di hadapan makhluk. Riya ini bukan ud'u ila sabili rabbik, ini ud'u ila nafsik. Ini mencari perhatian manusia dengan menunggangi agama Al-Khaliq, agama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya dakwah itu ila sabili rabbik. Tujuan dari dakwah itu agar orang yang kita seru itu ke jalan Allah, bukan ke jalan kita. Subhanallah. Ini udah azan, Pak. Gak mungkin. Iya, karena Anda perasaan baru ngomong berapa huruf gitu. Sampai mana tadi? Ya, berdakwah ke jalan Rabbmu, bukan berdakwah ke dirimu. Kalau misalnya seseorang berdakwah untuk dirinya, untuk mendapatkan dunia dan semisalnya, atau mendapatkan sumbangan dari jemaah, maka yang seperti ini tentu apa? Tentu tidak disebut berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ud'u ila rabbika bil hikmah, dengan 3 kemungkinan. Dengan al-hikmah. Al-hikmah yaitu pengajaran yang baik. Al-hikmah di sini yaitu dengan ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i. Ya, bisa tolong dimatikan itu azannya, Pak. Bisa. Al-hikmah di sini al-ilm asy-syar'i, yaitu ilmu syar'i. Dan yang kedua, kemudian al-mau'izah al-hasanah, yaitu pengajaran yang baik. Al-hikmah di sini yaitu dengan materinya ilmu. Ya, materinya ilmu. Bukan semata-mata sentimen, tapi ilmu. Ya, yang ada dasarnya. Yang kedua, al-mau'izah al-hasanah, yaitu metode. Metodenya hasanah. Jadi ada ilmu materi dan ada thariqah, tata cara. Ya. Jadi al-hikmah di sini materi keilmuannya itu ada. Makanya seseorang enggak boleh berdakwah kalau untuk hal yang tidak dia ilmui sama sekali. Dan yang kedua, al-mau'izah al-hasanah, yaitu thariqah. Tata cara penyampaian dia itu harus baik. Jadi yang pertama berkaitan dengan apa? Dengan materinya. Modalnya itu adalah materi, dan yang kedua dari segi thariqah, tata caranya. Itu yang harus dipertimbangkan, ikhwan. Kalau kita cuma punya ilmu doang tinggi, namun tata caranya itu asal terabas, maka itu berisiko. Orang justru akan mementahkan dan juga memuntahkan apa yang kita ucapkan. Sebaliknya, kalau kita tata cara bagus, tapi ilmu nggak punya, ini sesat menyesatkan. Orang malah justru ini bermadarat bisa lebih besar. Orang akan menerima sesuatu yang tidak ada dasarnya. Alasan mereka menerima itu hanyalah thariqahnya bagus. Dan itu betapa banyaknya menjangkiti banyak orang. Kebid'ahan demi kebid'ahan dan kesyirikan bahkan itu membius banyak dari masyarakat lewat jalur tata cara thariqah dalam penyampaian yang bagus, sehingga membius dan menyihir orang-orang untuk mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka enggak bisa lengkap dakwah ini kecuali dengan dua asas, yaitu dengan 3 sebenarnya. Pertama, ikhlas. Yang kedua, punya ilmu. Apa yang diomongin dia ngerti dan paham gitu loh. Dan yang ketiga, tata cara yang baik. Ketika 3 ini sudah komplit, namun kemudian pihak yang dinasihati itu tetap tidak terima, baru kemudian lakukan wajadilhum billati hi ahsan, yaitu berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini adalah langkah terakhir setelah kita menyempurnakan keikhlasan,
dimudahkan keikhlasan, kemudian dengan ilmu syar'i yang benar, dengan ilmu syar'i yang ada dasarnya, dan kemudian dengan tata cara yang baik. Kalau orang ini masih melawan dan bermudarat kalau didiamkan, maka kita ajak dia diskusi dan debat. Tapi itu yang cara paling ujung, paling akhir, karena asal perdebatan itu tidak boleh kecuali memang dibutuhkan. Kecuali memang dibutuhkan dan kita mampu untuk mengcounter. Adapun kalau kita memiliki kelemahan dalam berkata-kata, maka haram atas kita berdebat. Karena mudaratnya lebih besar. Bukannya kebenaran dan kalimat Allah yang meninggi, malah justru mereka lah yang akan menang. Ya begitu. Jadi perdebatan itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang pertama belum ikhlas. Hanya pengen menang, nggak boleh debat. Yang kedua, orang ini belum mapan ilmunya, nggak boleh debat. Ya. Dan yang ketiga, orang ini mempunyai akhlak yang buruk dalam tata cara menyampaikan, itu juga tidak boleh berdebat. Ya, begitu. Apalagi terkumpul padanya sudah tidak ikhlas, bodoh, kasar lagi. Ini nggak jadi apa-apa ini orang ini. Ya, nggak jadi apa-apa. Bahkan bermudarat kalau misalnya berdebat. Bisa bikin malu kebenaran. Tapi kemudian yang ketiga, ikhwan, berbicaralah kepada orang yang dinasihati secara empat mata. Itu bahasa kita. Bahasa Arabnya munfarida. Munfarid yaitu sendirian, menyendiri. Jangan nasihati di hadapan orang banyak sehingga menjadi cercaan kepadanya. Ya. Jadi bercercaan kepadanya. Jadi menasihati secara sirri itu umumnya lebih afdol dibandingkan menasihati secara alani. Menasihati secara sembunyi umumnya lebih afdol daripada menasihati secara terang-terangan. Umumnya, saya bilang umumnya karena ada beberapa konteks yang menasihati secara terang-terangan itu lebih bermaslahat. Misal, seseorang melakukan kemunkaran terang-terangan yang itu bisa memberikan efek pada orang lain sehingga menirunya. Maka menasihati terang-terangan itu lebih diutamakan dibandingkan diam-diam. Kenapa? Agar orang-orang yang berusaha tadi yang mau mencontoh padanya itu kemudian rujuk. Begitu. Ya. Jadi kadang-kadang menasihati terang-terangan itu ada kebaikan tersendiri. Namun tentu persyaratannya lebih ketat lagi. Karena pada umumnya menasihati terang-terangan itu tidak memberikan manfaat umumnya, melainkan memberikan mudarat yang lebih besar dan sikap keras kepala atau mengcounter dan melawan dari pihak yang dinasihati. Karena bagi mereka ini ta'ir bukan nasihat. Ini mempermalukan, menelanjangi bukan nasihat. Ya. Dan juga termasuk dengan masalah hal ini nomor 3 ini lebih di antara kasus ya yang berkaitan dengan nomor 3 ini yaitu menasihati pasangan suami atau istri. Menasihati istri jangan di hadapan publik. Menasihati suami jangan di hadapan publik. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka para istri. Ini menunjukkan bahwasannya satu sama lain saling mengcover dan menutupi aib. Ya, menutupi aib pasangannya, bukan malah membongkarnya, menyebarkannya walaupun ke keluarga. Karena membongkarnya itu melanggar perintah Allah Azza wa Jalla dan melanggar hak dari pasangan. Tapi nanti kita lanjutkan insyaallah sejenak pada azan insyaallah. Kalau ini azan beneran Pak Idris. Iya, alhamdulillah. Baik, bismillah. Baik, masih berkaitan dengan nomor 3 tadi, masalah berbicara atau menasihati tidak di khalayak ramai. Itu juga masuk dalam turunannya di antara contoh yaitu seorang suami atau istri menasihati pasangannya melalui media sosial dari status di media sosial. Ya, misal dengan menempatkan di profil atau di beranda atau ditempel atau di tag nama suaminya dengan mengatakan, "Nih sayang, denger nih," gitu. Kemudian link
yang di situ ada nasihat untuk suami dalam kasus tertentu. Maka ini seperti membongkar aib suami jika memang itu benar aibnya. Atau bahkan pada awalnya mungkin bukan suami nggak seperti itu, namun dia menulis hal tersebut yang membuat orang yang melihat atau melihat tulisan istri tersebut dengan menteks suaminya. Jadi orang luar keluarga itu kan melihat, oh jangan-jangan suami kayak gini, jangan-jangan suami kayak gini, dan seterusnya. Ya. Dan itu seringkali perempuan yang melakukan itu dibandingkan laki-laki. Nih saya dengar nih kajian Ustadz ini nih tentang ini membongkar kesalahan suami dan seterusnya. Ya. Ini termasuk menasehati pasangan secara publik, dan itu mempermalukan keluarga dan merendahkan martabat suaminya, bahkan juga merendahkan martabat dirinya sang istri ini. Ya. Wanita yang bermartabat itu dia akan menjaga nama suaminya, tidak menjelekkannya di hadapan orang lain, dan merahasiakan aibnya atau kesalahannya di mata publik, bahkan di mata keluarganya. Ya, begitu. Kemudian yang keempat, materi nasihat harus benar-benar dikuasai ilmunya sehingga akan lebih mudah diterima. Ya tadi yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al hikmah di sini yaitu ilmu yang benar. Sunnah Nabi SAW. Dan dikatakan di sini kalau menguasai ilmunya maka akan lebih mudah diterima. Karena orang ketika menguasai sesuatu berarti dia punya bekal. Orang ketika punya bekal, dia untuk bicara dan berbuat itu lebih mudah, lebih lancar dibandingkan yang gak punya bekal. Kita kalau belanja di pasar atau ke mall aja, kita gak punya duit, kita gagap, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, mau nengok ke toko sepatu aja gak mau, malu, ya, karena gak punya duit. Tapi orang kalau punya duit banyak, walaupun dia kartu kredit doang yang banyak, itu pede dia, karena tinggal gesek sana gesek sini, ya enggak? Nah, orang yang memiliki ilmu dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla lebih mudah bicara karena dia punya bekal. Karena ilmu ini seperti silah dan senjata. Ketika kita memiliki senjata, kita lebih mudah untuk berjalan ke mana saja. Tapi ketika kita tidak punya, kita akan ketakutan, sini salah, sana salah. Dan orang yang lebih mudah untuk berbicara dengan adanya pondasi ilmu, itu orang akan mengerti, oh dia punya ilmu, bisa kita terima. Tapi ketika kita mendengar seseorang berbicara, dia maunya bicara, nggak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak memiliki kaidah, belum lagi bahasanya tidak beraturan, maka kita tidak memiliki taufiq dan kepercayaan pada orang ini. Nggak percaya kita sama orang ini, ya. Maka ketika kita ingin menasihati seseorang, kalau memang darurat kita nasihati global, silakan. Bertakwalah kepada Allah, cukup. Tapi kalau menasihati secara terperinci akan perbuatan munkar yang dilakukan, kita lihat kalau orang ini berpotensi untuk menyerang balik, kita harus punya bekal. Minimal ingatkan bahwa untuk bertakut pada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak harus dikuasai 100% ilmunya untuk menasihati, tapi setidaknya punya bekal apa hukumnya, dan kalau bisa pernah dengar dalilnya. Taib. 5. Memperhatikan kondisi orang yang dinasehati. Jangan menasehatinya di saat ia sedang sibuk dengan suatu urusan, ya, atau sedang berada di antara kerabat dan sahabatnya, atau sedang menghadapi suatu masalah. Perhatikan pula perasaannya saat akan dinasehati. Berarti di antara kebijaksanaan dalam menasehati itu adalah menasihati in the right time, at the right moment, di waktu yang tepat, di waktu yang tepat, ya, dan melihat kondisinya. Kalau ternyata kondisinya memang agak lagi sedang sulit dinasihati, maka tahan diri dulu, karena khawatirnya dia berdosa dengan melawan nasihat. Nabi SAW pernah melewati seorang perempuan yang ada di suatu kuburan, yang sedang menangis perempuan itu. Maka Rasulullah SAW menasihatnya, isbiri, sabarlah. Perempuan itu malah mengelak dan melawan. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan, biarkan aku seperti ini.
melawan. Perempuan itu nggak tahu bahwa itu Rasulullah gitu. Maka apakah Rasulullah kemudian melanjutkan nasihat? Tidak. Rasulullah bertolak pergi. Padahal orang ini, perempuan ini sebenarnya memang masih butuh nasihat yang lebih. Karena belum sadar juga dia. Tapi Rasulullah tinggalkan. Karena apa? Mempertimbangkan maslahat yang lebih besar atau madarat yang lebih besar. Kalau diteruskan, maka perempuan ini makin lama makin parah nanti maksiatnya, keburukannya. Maka ditinggalkan dulu sampai mungkin nanti suatu saat dia reda atau bagaimana. Yang penting sudah dia nasihati. Maka barulah perempuan itu dikasih tahu oleh sahabat lainnya bahwasanya itu Rasulullah loh tadi. Maka perempuan itu bergegas ke rumah Rasulullah SAW. Pelajaran di sini adalah ada kalanya Rasulullah SAW meninggalkan suatu nasihat yang memang diperlukan, namun beliau mempertimbangkan kalau diteruskan nasihat ini madaratnya lebih besar. Begitu pula dengan kita, ikhwan. Terutama dalam menghandle anak-anak remaja. Nah ini, kadang-kadang menasihatinya itu nggak harus berentet, butuh waktu. Apalagi remaja ini sifatnya moody dia, mut-mutan. Kalau lagi senang bisa kita nasihati, tapi kalau lagi kesel, lagi ada masalah sama teman-temannya, itu malah dia melawan dan bisa kabur dari rumah. Maka di sini orang tua lebih mengerti tentang karakter masing-masing anaknya. Dan Allah lebih tahu tentang perbuatan orang tua ini dalam menasihati anaknya. Kalau misalnya tetangga kita kemudian menilai, itu nasihatin dong anak itu, didiemin aja padahal kita sudah menasihatinya. Di sini kita cari ridha Allah. Ya kadang-kadang tetangga atau orang lain itu menjadi batu ujian buat kita dan keluarga kita dengan penilaian mereka yang serampangan terhadap bagaimana kita menghandle anak-anak kita atau saudara atau anak istri atau keluarga besar kita. Ya begitu ikhwas sekalian. Jadi memperhatikan kondisi orang yang dinasihati itu juga salah satu adab dalam menasihati. Kondisi ini baik kondisi mood dia, ya, kesensitifan orang yang dinasihati seperti apa, itu bagus kita perlu ketahui. Termasuk juga masalah orang ini apakah punya status sosial atau tidak di masyarakat, atau usianya lebih tua atau lebih muda atau sepantaran, itu juga pertimbangan. Apalagi di daerah-daerah seperti Sunda, Jawa dan lainnya, yang mana bahasa itu kan ada stratanya. Tentu ngomong sama orang tua itu baik Sunda atau Jawa nggak bisa disamakan dengan ngomong yang sepantaran. Kurang ajar nanti jatuhnya gitu kan. Jadi harus banyak pertimbangan juga dalam nasihati dan mencari pahala dengan nasihat ini. Ya begitu, Allah Ta'ala alam. Sepertinya sampai nomor 5 dulu. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan insyaallah, dan juga ada menelpon. Ada pertanyaan dari jemaah sekalian? Tidak ada. Tuh udah Stimana udah siap-siap mengirim mikrofon. Ayo. Supaya suara antum terdengar. Tapi kayaknya nggak ada nih. Jemaah kayaknya lebih memilih untuk cepat-cepat sholat karena rindu sholat ya Pak. Yakin? Oke, berarti nggak ada ya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Ya cukup sampai sini Pak Yus. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.